Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ini insyaallah kita ngaji lagi kitab Al-Hikam yang akan menjelaskan nasihat tentang hikmah disyariatkannya waktu-waktu ibadah, atau kalau dalam kajian disiplin ilmu fikih itu disebut ilmu yang membahas tentang hikmatut tasyri' wa filsafatuhu, hikmah dari satu syariat yang Allah turunkan dan nilai filosofisnya. Qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu wa ardhah, qayyadat ta'ati, Allah subhanahu wa ta'ala membatasi berbagai macam ketaatan atau ibadah yang wajib, ya. Maknanya ibadah yang wajib bi'ayanil awqati, dengan waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti salat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, ibadah zakat yang fardu, dan ibadah-ibadah fardu lainnya. Itu kenapa Allah batasi waktunya dengan waktu yang ditentukan. Kalau ibadah sunnah itu biasanya waktunya lebih longgar, saudara-saudara. Makanya nanti dalam ilmu fikih ada kaidah berbunyi an-naflu awsa'u minal fardi. Ibadah sunnah itu lebih luas daripada ibadah fardu. Pertama, lebih luas dari sisi waktu pengerjaannya, ya, itu ibadah sunnah, dan lebih fleksibel. Nah, kata Ibnu Athaillah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu membatasi ibadah-ibadah yang wajib dengan waktu-waktu yang telah ditentukan durasinya, seperti salat fardu 5 waktu yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, sesungguhnya salat fardu itu adalah kewajiban yang telah diatur waktunya bagi orang-orang mukmin. Nah, kata beliau alasannya, kay la yamna'uka anha wujudut taswif, agar supaya kau tidak terhalang untuk mengerjakan ibadah yang wajib itu, sebab adanya sifat malasmu, adanya sifat suka menunda-nunda dari dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala itu tahu manusia itu diciptakan punya potensi malas untuk beribadah, suka menunda-nunda ibadah. Maka seandainya Allah
tidak mengatur waktu ibadah yang wajib dengan waktu yang ditentukan, seandainya Allah bebaskan, Allah mutlakkan mengerjakan salat 5 waktu misalnya, waktunya kapan saja, sementara manusia itu pada dasarnya malas dan suka menunda-nunda, insya Allah saya yakin yang hadir di sini bakalan ngerjain sholat 5 waktu di 1 waktu. Betul apa betul? Seandainya, tapi mustahil ya, karena Allah sudah atur waktu sholat. Tapi andai kata subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu waktunya dibebaskan dalam agama, dikerjakan kapan saja, yang penting sehari sholatnya 5 kali. Saya yakin, hakul yakin, sampeyan saya ini pasti nanti sholatnya pulang kerja dirombong jadi 1. Betul ya? Lah, yang sudah jelas aturan waktunya saja masih sering diterobos. Subuh kadang ya kesiangan gitu ya. Kalau kata orang Betawi, sholat subuh yang kesiangan itu sholat murtad itu katanya, jemur pantat katanya begitu. Asar sering kemagriban, alasannya Pak macet Pak pulang kerja, padahal itu alasan. Pulang kerja jam 4 dari kantor, itu padahal sebelum pulang udah bisa sholat asar dulu di kantor. Orang sekarang asarnya jam 3 kurang, itu memang alasan aja. Bis gimana Pak, pulang kerja macet jam 4, nyampe rumah udah maghrib. Pada dasarnya malas, alasan saja itu ya. Jadi inilah hikmatut tasyri' wa filsafatu, atau diantara hikmah disyariatkannya aturan ibadah itu diberikan waktu atau ketetapan waktu oleh Allah. Allah dan Rasulullah itu nanti kalau dalam istilah ilmu fikih disebut asyari, yang menetapkan aturan syariat. Asyari, pembuat hukum syariat, ya itu Allah dan Rasulullah. Nah, itu ada kitab khusus ketika saya dulu belajar di pesantren Marhalah Aliyah di Pati, Jawa Tengah, di bawah bimbingan guru saya Allah yarham Ki Haji Sahal Mahfud. Kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Filsafatu. Jadi sudah tidak lagi belajar hukum halal haram, tapi diajari juga kenapa ini kok syariat ini begini aturannya, hikmahnya apa. Lah ternyata kitab Al-Hikam ini Pak, meskipun notabene adalah kitab tasawuf, juga beliau mencoba mengulik hikmah dari ibadah. Pertama yang beliau kupas adalah hikmah aturan waktu. Ya, kenapa dibikin sholat itu subuh, kenapa dari terbit fajar kedua, fajar sadik namanya ya, sampai dengan isyraq terbitnya matahari. Zuhur ba'da zawal, mulai masuk ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ini kalau kita baca kitab takrib, kitab kecil fikih, itu masuk waktu zuhur. Sampai kapan habisnya? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada, ketika bayangan satu benda lebih panjang dari bendanya, itu habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Tinggal usah lihat jam. Kalau Anda ngaji ilmu fikih tahu, lihat bayangan benda, kalau sudah lebih panjang dari bendanya, itu sudah habis waktu zuhur, otomatis masuk waktu asar. Asar sampai kapan habisnya? Sampai hina taghruba syamsu, ketika matahari terbenam dengan sempurna. Habislah waktu asar, masuklah waktu maghrib.
Maghrib sampai kapan habisnya? Idza ghaba syafaqul ahmar, ketika mega kemerahan di ufuk barat sudah betul-betul hilang. Habislah waktu maghrib, otomatis masuk waktu isya. Isya paling panjang, maghrib paling pendek. Maghrib sama subuh lebih panjangan subuh pak waktunya. 4.20 kira-kira sekarang ya. Jam 4:20 itu sudah masuk subuh. Kalau Muhammad itu standar Kemenak dan NU. Kalau Muhammadiyah beda. Dia kasih injury time istilahnya. Kalau bola itu lebih lambat 7 menit dari standar NU dan Departemen Agama waktu subuh itu. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu waktu subuhnya lebih mundur 7 menit. Jadi kalau orang NU yang ahli hisab tanggung rokoknya belum habis, silahkan Anda ikut Muhammadiyah saja. Jadi bisa ngerokok sebatang lagi kalau pas sahur itu. Lebih panjang. Sampai isyraq baru habis subuh. Isyraq kira-kira 5:30 lewat ya. Lewat ya? Lewat berapa? 10. Nah, 35. Jadi 1 jam, kira-kira 1 jam 15 menitan lebih itu subuh. Nah itu alimah wa wassa'a alaikal waqta, tapi Allah juga meluaskan waktu ibadah wajib itu untukmu. Kai tabqa laka hissatul ikhtiyar, agar supaya kau punya waktu yang tersisa untuk memilih saat yang terbaik mengerjakan ibadah itu. Meskipun ibadah wajib itu ada durasi waktunya, tapi Allah membuat waktu ibadah wajib itu tidak sempit, masih cukup longgar. Ya, subuh ya tidak cuma 15 menit. Nih kalau subuhnya dibikin cuma 15 menit sama Allah, saya yakin ya hampir mayoritas orang Islam subuhnya tadi itu qadha semua. Sholat kalau waktunya cuma 15 menit, wah insya Allah qadha semua pak kita pak. Dibikin luas itu supaya kita dikasih kesempatan mengerjakan ibadah itu pada waktu yang terbaik. Terbaik itu tidak selalu awal waktu. Memang standar terbaik itu kalau sholat umumnya awal waktu, tapi terkadang waktu terbaik sholat bukan di awal waktunya. Misalnya Nabi mengatakan untuk sholat duhur dalam hadis, kalau kau sedang merasakan cuaca yang sangat panas, apalagi nggak ada AC zaman Nabi dulu, tunda dulu sholat duhur, tunggu ketika matahari sudah agak ke barat sehingga agak adem. Kalau kau sudah mau sholat tapi perutnya sudah terlanjur lapar, Nabi katakan dahulukan hajat untuk memenuhi kebutuhan makanmu baru sholat. Jangan sampai kau sholat lapar sambil mikirin makan. Lebih baik makan tapi ingat sholat. Itu kan contoh-contoh. Dia tidak harus selalu awal waktu, tapi waktu yang tepat. Ya, pulang kerja belum mandi, gak usah buru-buru sholat maghrib, mandi dulu biar nyaman rapi baru sholat maghrib. Terus seperti itu. Bahkan kalau kita bahas dalam hukum membayar zakat fitrah, itu malah lucu. Zakat fitrah itu waktunya diperbolehkan mulai dibayarkan dari awal Ramadan. Malam pertama tarawih itu orang sebetulnya udah boleh bayar zakat fitrah. Betul apa betul? Ya. Terakhir sampai kapan?
Hah? Sampai sebelum khatib turun dari mimbar ya, salat Id kan gitu ya. Tapi waktu terbaik zakat fitrah itu kapan? Bukan di awal waktu. Kalau di awal waktu nanti orang bayar zakat fitrah malam pertama tarawih, nyusahin panitianya. Panitianya aja belum dibikin, ya kan? Kapan yang terbaik? Malam Idul Fitri. Tapi meskipun malam Idul Fitri, jangan jam 1 malam juga bayar zakat fitrahnya. Kenapa? Udah bubar panitianya, nyusahin lagi namanya. Ya kira-kira siang sore hari lah. Sebab malam Idul Fitri sudah harus dibagikan. Jadi tidak semua ibadah itu yang terbaik di awal waktu. Nah itu makna wa wassa'a 'alaikal waqta kay tabqa laka hissatul ikhtiyar. Jadi aturan hukum ibadah yang Allah dan Rasulullah tentukan atau syariat tentukan itu demi kemaslahatan manusia sendiri, bukan untuk Allah, tapi karena Allah tahu sifat manusia itu malas, suka menunda, maka dibikin aturan waktunya hanya dari sekian, jam sekian sampai sekian ya. Alima qillatan wuhudil ibad ila muamalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui akan kurangnya semangat hambanya untuk bermuamalah, yakni beribadah kepada Allah. Karena Allah itu tahu pada dasarnya manusia itu kurang semangat ibadah. Fa'aujaba alaihim wujuda ta'ati. Maka Allah kemudian menetapkan adanya ibadah yang hukumnya wajib kepada mereka. Nah ini poin kedua pembahasan di sini adalah kenapa ada hukum wajib. Tapi ini wajib ditinjau dari hikmah tasawuf, bukan dari definisi fikih. Kalau fikih kan definisinya wajib apa? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Satu perkara yang kalau dikerjakan diberi pahala, kalau ditinggalkan mendapat, itu kan fikih. Ini tasawuf. Dari tasawuf itu dibahas kenapa kok ada ibadah wajib kira-kira gitu. Kenapa ada wajib, ada sunnah, tapi ini wajib saja. Jadi kata Ibnu Athaillah, sebetulnya Allah bikin hukum ada wajib, sunnah, mubah, makruh, halal, haram itu bukan buat Allah manfaatnya, tapi buat manusia. Apa sih tujuan utamanya? Kok ini wajib, ibadah ini wajib? Karena Allah tahu manusia itu pada dasarnya tidak bersemangat ibadah, maka akhirnya Allah wajibkan ibadah itu. Fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab. Maka Allah paksa mereka untuk ibadah dengan kewajiban ibadah yang diibaratkan seperti belenggu dan rantai untuk memaksa mereka. Ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasil. Allah Tuhanmu itu ya kadang-kadang heran. Ajaba, heran itu makna kiasan. Ya sebetulnya Allah tidak mungkin heran karena Allah yang menciptakan manusia. Tapi ini bahasa kiasan untuk menggambarkan manusia itu makhluk yang aneh. Manusia itu pengennya masuk surga semua, tapi disuruh masuk surga harus dipaksa. Aneh tidak? Sampean semua kan cita-cita dan doanya pasti pengen masuk surga. Ada nggak? Coba angkat tangan.
yang tidak punya cita-cita masuk surga? Ada enggak angkat tangan? Tidak ada kan? Tapi anehnya, orang doanya cita-citanya masuk surga, masuk surganya harus dipaksa sama Allah. Dipaksanya apa? Tadi ibadah harus diwajibkan. Itu namanya aneh. Kalau orang cita-citanya masuk surga, seharusnya ibadah itu enggak perlu diwajibkan. Sebab ibadah yang diwajibkan Allah itu ibarat rantai untuk menarik, memaksa mereka masuk surga. Maka ibadahnya orang awam seperti kita ini digambarkan di sini ibadah orang yang ingin masuk surga, tapi harus ditarik, diseret dengan rantai, dipaksa. Rantai itu adalah rantai hukum ibadah yang diwajibkan, pemaksaan, bukan berdasar ketulusan dan kesadaran. Berbeda halnya dengan para nabi, sahabat, orang-orang pilihan Allah. Ibadah mereka itu murni kebutuhan dan kesadaran. Tidak ada unsur paksaan. Oh, saya mau sholat. Kenapa sholat? Wajib, Pak. Soalnya kalau nggak sholat saya dosa, nanti neraka. Itu ibadah kita. Betul nggak kira-kira? Kenapa sholat? Wah, itu kan wajib, Pak. Saya pengen masuk surga, nanti kalau nggak masuk surga. Ibadah para nabi tidak begitu. Saya kadang-kadang ya suka menganalogikan ibadah kita ini seperti anak kecil yang diperintah orang tuanya, "Nak, tolong belikan beras seliter ke warung. Ini uangnya, Nak." Dikasih mamanya. Males kata anaknya gitu, gak mau jalan tuh bocah. Mamanya bilang nanti kembalinya buat jajan kamu, baru jalan. Gitu kan anak kecil ya. Atau orang tuanya ngancem, awas kalau nggak nurut, mama suruh nggak mau, nggak mama kasih jajan, baru jalan. Itu anak kecil. Gitu kan? Nah, itu ibadah kita. Kalau Anda mau tahu itu begitu. Nah, kira-kira ibadahnya mau begini terus apa enggak nih kira-kira? Hah? Ya kalau mau begini terus ya nggak apa-apa juga sih, nggak ada yang maksa, ya, cuman diterangkan saja. Itu ibadah anak kecil itu begitu. Kalau orang-orang pilihan Allah tentu sudah tidak seperti itu. Contoh nih, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini orang kalau ibadah udah jadi kebutuhan. Beliau itu awalnya tiap hari puasa terus, shaumud dahr, tiap hari puasa sunnah. Tiap malam tidak pernah tidur, qiyamul lail dan khatam Al-Quran 30 juz tiap malam. Ya. Akhirnya Nabi nasihati, kamu kalau puasa itu ya nggak usah tiap hari, kasihan anak istrimu. Cukup 3 hari saja setiap bulan. Kita kalau kira-kira dikasih enteng sama Nabi gitu terima pasti, Pak. Oh ya udah, makasih ya Rasul. Memang saya nyarinya yang enteng kan gitu kan kalau kita kan. Sahabat Abdullah bin Amr tidak. Dikasih yang enteng nawar. Kok cuma 3 hari sih ya Rasul? Saya masih kuat. Jangan cuma 3 hari puasa. Ya udah, kalau gitu puasanya apa namanya? Sehari puasa, sehari puasa 2 hari tidak puasa. Kok gitu? Saya masih kuat yang lebih ya Rasul. Tambahin. Akhirnya Nabi bilang ya udah, saumu yaumin wa fitru yaumin. Puasa sehari, enggak puasa sehari. Udah itu enggak boleh ditawar. Itu puasa sunnah yang paling bagus, paling berat, tapi puasanya Nabi dah
Daud. Kan aneh sahabat itu, dikasih yang enteng nggak mau, maunya yang berat. Ini contoh orang kalau ibadah sudah jadi kebutuhan. Nek andai kata ini kita ini bisa ketemu Nabi, terus diajarin puasa, dah puasa sunnah sehari sebulan 3 hari. Kalau ketemu Nabi masih hidup, saya yakin potongan sampean nawar. Kalau 2 hari aja boleh nggak ya Rasul? Gitu kan? Nah ini, ya Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir, ya ada kaidah fikih itu, ya supaya kita agak paham dikit ya tentang karakteristik ibadah. Dalam fikih, ibadah kepada Allah itu disebut ibadah. Hubungan kepada Allah itu ibadah. Sementara hubungan kepada sesama manusia, baik itu jual beli, kegiatan ekonomi, hutang piutang sampai pernikahan, biasa disebutnya akad muamalah. Al-uqud jamak dari kata akad, baik muamalah, pernikahan dan lain-lain. Orang kalau belajar ilmu fikih ingin lebih gampang faham, itu bagusnya dia belajar ilmu yang namanya qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah ilmu fikih, supaya lebih gampang. Saya kasih contoh. Dalam ilmu fikih yang membahas salah satu kaidah ibadah, ya kita sama Allah itu namanya al-ibadat. Itu ada kaidah yang berbunyi al-ibrah fil ibadah bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Sudah pernah dengar? Belum ya? Al-ibrah fil ibadah, standar ukuran menilai sah dan tidaknya satu pekerjaan ibadah bima fi dhannil mukallaf. Pertama, harus memenuhi 2 syarat. Pertama, sesuai dengan dugaan dan keyakinan pelakunya. Yang kedua, wa bima fi nafsil amri, ibadah yang dikerjakan harus sesuai aturan dan syarat rukunnya. Belum paham? Belum ya, saya kasih contoh. Sholat, Anda kalau menganggap sholat Anda isya baru 3 rakaat, ya, padahal sebetulnya sudah 4 rakaat, berarti kan Anda lupa, ragu-ragu, ini udah 3 apa 4. Anda menduga 3, padahal sebetulnya Anda sudah 4 rakaat. Itu yang diambil yang mana? Hitungan rakaatnya? 3 kan? Berarti meskipun sebetulnya yang benar sudah 4 rakaat dikerjakan, tapi karena Anda menduga dan meyakini kayaknya baru 3, ambil 3. Berarti nanti lebih, nggak apa-apa lebih. Nanti sujud sahwi. Tidak boleh kurang. Baru 3 tapi sampean mikirnya kayaknya udah 4. Nggak boleh gitu. Nanti yang ada sholat isyanya kurang. Ini contoh kaidah ibadah itu. Ada kaidah dalam masalah muamalah akad antar manusia itu, bunyinya gini: al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Standar ukuran sah tidaknya akad tadi hubungan antar manusia, jual beli, akad nikah, akad utang piutang dan lain semuanya itu mengikuti tujuan dan esensinya,
tidak terikat pada lafal kalimat dan bentuk casingnya akad, tapi yang penting tujuannya dan esensi akad itu sudah sah. Itu kalau akad antar manusia. Contoh, akad nikah itu orang Arab qabiltu nikahaha wa tazwijaha pakai bahasa Arab. Tapi di Indonesia tidak harus pakai bahasa Arab. Saya terima nikahnya, kan gitu ya. Di Sunda pakai bahasa Sunda boleh ijab kabul. Di Jawa pakai bahasa Jawa. Itu akad, fleksibel. Yang penting maknanya tetap sah. Karena akad antar manusia. Tapi itu nggak bisa dipakai untuk ibadah. Ibadah kepada Allah terikat pada lafal kalimat bacaan yang dari sononya sudah ditentukan. Salat takbiratul ihram dari sononya Allahu Akbar. Nggak bisa ditebet terus jadi bahasa Betawi, Allah gede amat, itu nggak bisa. Ya, Sunda terus jadi bahasa Sunda tidak bisa, Pak. Ya, nah ini contoh kaidah supaya kita paham. Nah ini tambahan saja untuk menambah ilmu kita tentang pemahaman ibadah dari sisi kaidah fikih. Karena sudah masuk waktu isyraq, mari sama kita akhiri kajian pada subuh ini, semoga manfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ya Fattah ya Mu'in iftah lana 'ilmal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.